Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali setelah kalian semua menjalankan PTS ya, atau ulangan atau penilaian tengah semester ya, yang hasilnya akan kalian lihat pada nanti hari Jumat. Baik, kalaupun memang masih kurang memuaskan, maka untuk ke depan itu adalah sebagai evaluasi dan itu adalah nilai murni kalian. Maka untuk kedepannya kalian harus lebih giat lagi belajar ya. Harus tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi, masa PSBB yang seperti ini. Kalian tidak boleh menurun semangatnya, justru harus lebih semangat lagi, ditingkatkan lagi supaya prestasi kalian walaupun di masa seperti ini kalian tetap bisa memperoleh atau mencapai apa yang kalian inginkan. Baik, kita lanjutkan pada pagi ini. Mari kita membahas tentang sistem pencernakan pada manusia. Tapi sebelum masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, kita masuk ke sistem pencernaan. Apa sih pencernaan itu atau sistem pencernaan itu? Pencernaan yaitu apa? Mencerna makanan. Jadi yang kita cerna adalah makanan. Itu pada manusia ya, berarti pada diri kita. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari itu pencernaannya sampai ke pembuangan itu seperti apa sih sistemnya ya. Coba untuk makanan yang sehat kita lihat pada screen ya. Itu makanan yang sehat. Yang pertama adalah makanan pokok. Ini adalah kandungan karbohidratnya tinggi karena dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan untuk kegiatan sehari-hari ya. Ada nasi, jagung, kemudian kentang, mie dan sebagainya, ada ubi jalar, roti tawar, semua ini adalah penghasil karbohidrat ya. Kemudian yang kedua yang di bawahnya adalah sayur mayur. Ini sayur mayur ini banyak kandungan protein dan vitamin ya, termasuk buah-buahan juga protein dan vitamin lebih banyaknya. Kemudian lauk pauk ini kandungan protein dan lemaknya ya. Lemaknya kalau daging ini lemaknya lebih tinggi, kemudian kacang tanah itu juga lebih tinggi, ada ayam, telur. Nah, telur ini proteinnya yang tinggi ya, termasuk ikan ini proteinnya tinggi. Kemudian yang kelima adalah susu. Susu ini juga mengandung protein dan lemak. Baik, kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk kita belajar sistem pencernaan. Inilah sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Itulah sistem pencernaan makanan, yaitu dimulai dari mulut sampai dengan anus ya. Anus. Jadi dari mulut, di dalam mulut ada lidah, rongga mulut, kemudian di dalamnya ada lidah, kemudian ada faring ya. Kemudian itu ada sublingualis, submandibularis, kemudian parota, ini adalah penghasil kelenjar air liur ya. Kemudian kerongkongan atau esophagus.
Dari kerongkongan makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung ada asam lambung ya, kemudian juga ada enzim-enzim yang membantu pencernaan di dalam lambung. Selanjutnya dari lambung makanan menuju ke usus 12 jari ya, usus 12 jari, kemudian usus halus dan usus besar, kemudian ke rektum. Baik, kita lanjutkan. Organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut, kemudian tadi ada kelenjar ludah ya. Kelenjar ludah, rongga mulut, kemudian kerongkongan ya. Kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung, usus halus, usus besar dan anus ya. Kalau usus 12 jari ini bagian dari usus. Tapi untuk pencernaannya ini berarti organ pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Anus itu ini gambarnya mulut, kemudian dalam mulut ada kelenjar ludah atau kelenjar air liur, masuk ke kerongkongan, kerongkongan lambung, lambung usus halus, kemudian usus besar, kemudian sisa yang tidak dicerna dikeluarkan pada anus yang berupa tinja atau feses. Coba ini satu apa? Rongga mulut, kemudian kedua kerongkongan atau esofagus, ini adalah lambung, usus halus, usus besar dan anus. Hafal ya, mudah ya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu bagian pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di dalam rongga mulut? Jadi di dalam rongga mulut ada gigi. Ya, kalian semua punya gigi kan? Kemudian lidah yang fungsinya untuk membolak balik, kemudian kelenjar air liur. Jadi di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan secara fisika dan kimia. Secara fisik atau secara fisika yaitu memecah dari yang lebih besar menjadi lebih kecil ya. Misalnya dikunyah oleh gigi, dibolak-balik oleh lidah. Nah, makanan menjadi lebih kecil. Kemudian terjadi pencernaan secara kimia yaitu dari kelenjar air liur, ini mengandung enzim ya. Enzim amilase yang mengubah makanan menjadi glukosa atau dari karbohidrat menjadi glukosa, sehingga makanan yang dikunyah sampai halus akan terasa manis ya. Selanjutnya di dalam rongga mulut nih ya, makanan dicerna secara mekanik oleh gigi ya. Lidah kemudian dipotong-potong ya, dihaluskan, kemudian kimiawi tadi oleh kelenjar air liur yaitu enzim amilase yang menjadikan makanan manis. Setelah dikunyah, makanan di rongga mulut dibantu tadi oleh enzim amilase atau ptyalin ya dari kelenjar air liur. Kemudian enzim ptyalin ini berfungsi mengubah amilom atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Ya, kalau tidak percaya silahkan makan tapi dikunyah sampai halus, maka makanan akan terasa manis karena tadi ada bantuan enzim amilase atau ptyalin yang merubah karbohidrat menjadi monosakarida atau maltosa, ini adalah masuk glukosa ya, gula, sehingga rasanya manis.
Kemudian gigi. Gigi di dalam rongga mulut ada 3 jenis gigi kalian, yaitu ada gigi seri yang paling depan, ya, 4 bawah dan 4 atas. Kemudian gigi taring. Setelah gigi seri itu di pinggir-pinggir ada gigi taring, baik bawah maupun atas, ya. Jadi gigi taring jumlahnya 4. Kemudian gigi geraham, ya. Gigi geraham ada geraham depan dan geraham belakang. Itu gigi pada manusia, ya. Gigi seri berbentuk pahat, ya, berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring ini lancip, runcing, yang berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Geraham ini rata bergerigi, yang berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Itu gigi manusia, ya, tahu ya, itu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian jumlah gigi pada anak-anak yaitu 20 buah yang terdiri dari gigi seri 8, 4 buah gigi taring, dan 8 gigi geraham. Tetapi untuk orang dewasa jumlahnya 32, yaitu 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 20 gigi geraham, ya. Gigi gerahamnya 20. Berarti berapa? Gigi geraham depan ada 3, atas bawah 6, geraham belakangnya 2, 5, berarti 5, 10, sini 10, 20, ya. Itu gigi pada manusia. Kemudian ini gigi anak nih, ada gigi susu, ya. Gigi susu ini adalah gigi yang dari lahir sampai, ya, copot. Nah, itu kemudian baru berganti gigi yang tetap atau gigi permanen. Bagian-bagian dari gigi ini ada mahkota gigi, ya. Mahkota gigi yang paling atas, kemudian leher gigi, kemudian akar gigi, ya. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi, ya. Email gigi yang paling luar, ya, yang kelihatan itu email gigi. Kemudian coba di dalam rongga mulut makanan dicerna oleh siapa? Oleh gigi, lidah, dan air liur, ya. Enzim apa yang dihasilkan oleh kelenjar air liur? Yaitu enzim amilase atau ptealin. Apa kegunaan amilase atau ptealin yang terdapat pada rongga mulut? Yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa atau maltosa, ya, atau monosakarida. Gigi manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Coba berapa jumlah gigi anak-anak? Ada berapa? Ada 20, ya. Kemudian jumlah gigi pada orang dewasa ada 32. Rinciannya apa saja? Coba sebutkan perbedaan gigi anak dan gigi dewasa, sebutkan bagian-bagian giginya. Coba. Nah, ini dia makanan sehat. Nah, bagi kamu yang dapat menjawab sempurna, mendapatkan hadiah sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya, silahkan dimakan. Nah, ini mari kita lanjutkan. Kita menuju makanan setelah dikunyah dari mulut, yaitu di kerongkongan atau esofagus. Dari kerongkongan nih, dari mulut, ya, makanan nih berjalan menuju ke lambung di esofagus. Nah, ini makanan didorong ke lambung dari kerongkongan, yaitu melalui gerakan peristaltik atau gerakan mendorong, sehingga makanan dari kerongkongan turun ke dalam lambung. Ada gerakan yang peristaltik yang terus-menerus akan bergerak, ya, atau gerakan mendorong makanan.
Selanjutnya kerongkongan, makanan di kerongkongan